untuk Dinas Pendidikan Republik Indonesia. Ini tentang perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup anak saya. Biografi nih cuy. Tentang pendidikan anak saya yang menjadi bagian dari perjuangan hidup saya, ya, perjuangan diri saya bersuara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana saya bersuara tentang semuanya, tentang generasi anak cucu bangsa yang harusnya pintar, tapi anak saya sendiri merasakan ya, akibat dari sekolah-sekolah yang nakal, ya, sekolah-sekolah yayasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang bukan sekolah negeri, karena dari peraturan pemerintah yang syarat masuk selain umur, nilai, umur, zona sekolah segala macam, kemarin di dalam perjuangan saya anak ketiga saya, anak bontot saya Rangga Febriano Saputra, disebut lagi namanya tahun 2024 sebelum saya ditangkap lagi oleh Polres Metro Depok di bulan Juni saya baru memasukkan anak saya sekolah ke sekolah Al-Huda, SMP SMK Al-Huda, di mana itu kelas 7 ya, kelas 1 SMP. Saya masukkan, ada biaya gedung ya, biaya gedung 900.000 sekian, Polmoril 50.000, 950.000. Saya baru membayarkan 550.000. Sisa 400 sekian. Ada uang buku 600.000 lebih. Buku harus bayar, seragam harus bayar. Ya. Saya baru keluar dari rutan Pondok Bambu, penangkapan pertama saya di tanggal 26 Mei. Rutan Pondok Bambu 2024. Saya memasukkan anak saya sekolah di SMP Al-Huda, tapi memang saya belum melunasi uang gedung semua. Akhirnya ada uang buku, ada uang baju segala macam. Baju belum semua saya beli, saya cicil. Akhirnya buku mesti beli, kan? Buku mesti beli. Tapi saya belum mempunyai uang untuk membeli buku. Saya meminta kepada pihak sekolah waktu itu untuk memberikan buku dulu. Saya sebagai orang tua, sebagai jaminannya, gitu kan? Jadi saya ingin membeli buku dulu, berarti uang gedung sisanya saya tidak bayarkan. Saya memohon itu kepada pihak sekolah, tapi lagi-lagi pihak sekolah memberikan jawaban tidak bisa, katanya harus melunasi uang gedung dulu, pembayaran. Jadi buku tidak saya beli, tapi tidak ada pihak sekolah membantu anak saya. Setiap ada PR, anak saya selalu disuruh mencari buku sendiri lewat teman-temannya. Ya benar. Dan bayaran SPP harus tepat di tanggal 10. Oh iya. Ternyata dalam saya bersuara, dalam perjuangan saya, Polres Metro Depok, kepolisian, Jokowi CS menangkap saya kembali di tanggal 13 Agustus. Oh cintaku hanya kamu, cintamu. Dari situlah gemes orang SPP anak saya terhenti, administrasi sekolah anak saya terhenti. Dijadikan alasan. Anak saya tidak tahu kalian apakan pihak sekolah ya, Al-Huda, Bonjeruk, Jalan Haji Alimun. Anak saya sampai kena mental. Bahkan anak saya jadi tidak berani bersekolah. Apakan anak saya tipe priang. Iya, setiap hari masuk sekolah. Lihat ibunya gini. Ya, dia ikut eskul basket. Dia senang futsal, basket. Dia lagi senang, dia ikutin basket. Bahkan dia berbicara kepada saya, Bunda, aku jago ikut dribble begini-begini. Pelatih aku, katanya kakak pembina aku, nyuruh aku rajin ikut bantuin, katanya. Saya senang. Tapi tiba-tiba saya meninggalkan anak saya, gitu. Karena kelakuanmu sendiri. Sampai akhirnya saya dengar kabar kalau anak saya ternyata takut ke sekolah. Iya. Ada surat panggilan lah datang dari kalian pihak sekolah. Gara-gara kamu. Untuk anak saya. Gara-gara lu. Anak saya memang tidak bercerita kalau saya dibawa polisi.
Nggak perlu. Akhirnya Nggak perlu. surat panggilan karena anak saya tidak masuk, anak saya takut kena mental. Karena Ya kalian setrap setiap masuk sekolah, Wah. kalian setrap dulu ternyata pihak sekolah dari Al-Huda. Oh, Tapi akhirnya orang tua saya, neneknya dan juga anak saya yang paling besar kakaknya datang ke sekolah memberikan penjelasan jika saya dibawa polisi itu karena membuat video mengkritik pemerintah, bukan mencuri, bukan menipu. Tapi lagi-lagi kalian tidak memberikan solusi untuk anak saya. Bahkan orang tua saya menyatakan meminta keringanan. Tolong saya minta keringanan, bukan untuk keringanan tidak bayaran, bukan. Tapi supaya bayaran bisa lewat dari tanggal 10. Tapi lagi-lagi pihak kalian, pihak sekolah dari Al-Huda memberikan jawaban, kan ada tante-tantenya 3 orang, masa tidak bisa membantu urunan, katanya urutan membantu patungan. Jawaban itu yang kalian berikan. iyalah. Bahkan anak saya dibujuk apapun tidak mau bersekolah. Tiba-tiba kalian nge-WhatsApp anak saya, kakaknya, menyuruh anak saya sekolah. Ya udah, jangan takut diomelin, jangan takut disetrap, nggak akan disetrap lagi. Seperti itu. Dan anak saya tetap tidak mau. Tapi kalian sebagai guru, ya, sebagai guru, pembina, guru yang mencerdaskan anak bangsa, kalian yang menghancurkan mental anak saya. Kalian tidak pernah datang ke rumah saya untuk berbicara langsung, membujuk anak saya secara langsung. Hanya lewat WhatsApp. Tiba-tiba kalian menyodorkan surat pengunduran diri untuk anak saya, supaya anak saya mengundurkan diri dari sekolah itu. Luar biasa, makanya Rangga Febriano Saputra, anak saya kelas 7 sekian, 77 apa waktu itu ya, 77 seingat saya. Merah, merah jambu. Jadi anak saya jadi putus sekolah 1 tahun. Ya, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah dapat negeri di SMP 127. Ya, saya bersuara seperti ini supaya tidak ada lagi Rangga Febriano Saputra, Rangga-Rangga yang lain di seluruh penjuru negeri ini, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk sekolah anak saya, Mauludio Pratama, dia bersekolah di swasta juga. Oh, Sebenar-benarnya keadaan saya sudah saya nyatakan. Saya sebagai penjamin, ya, penjamin, saya sebagai orang tuanya penjamin atas administrasi anak saya yang belum saya selesaikan. jaminan apa? Saya menyatakan, ya, saya bersedia membayar, saya sedang bekerja, gitu kan, memberi nafkah untuk anak saya. Tapi lagi-lagi kalian Menjamin. memberikan solusi, saya disuruh mengajukan Basnas lah, apa segala macam. Benar. Anak saya sebenarnya Mauludio Pratama juga dapat KJP. Bikin KJP, cuma karena kemarin keterbatasan saya tidak ada, saya baru keluar dari rutan Cilodong Depok, penangkapan era Jokowi, saya bilang itu kan, saya sudah menyatakan sebenar-benarnya saya ditahan era Jokowi, saya tahanan politik. Tapi lagi-lagi kalian memberikan jawaban yang tidak membantu saya, gitu, tidak membantu anak saya. Anak saya hari Senin besok terancam ulangan ujian apa susulan. Saya malah disuruh bagus. Masih mending disuruh nyusul. ini Basnas lah, mengajukan Basnas. Jadi anak saya pun masuk di sekolah ini Mauludio Pratama. Saya berterima kasih sebelumnya pada pihak sekolah karena sudah mengerti keadaan saya, keadaan anak-anak yang lain. Masuk ke sekolah ini tidak ada uang gedung atau apapun, sudah diberikan seragam segala macam. Tapi dengan tidak ada kelonggaran seperti ini, ya, saya rasa juga seperti apa ya, kalian di depan anak saya tadi, di depan Mauludio Pratama, bilang kalau anak saya terancam tidak bisa ikut ujiannya menyusul kalau administrasi belum lunas. Ini malah sibuk Saya gak jelas. notis untuk dinas pendidikan, ya, supaya tidak ada lagi Rangga Febriano Saputra, Rangga-Rangga yang lain seperti anak saya. Bodoh Dan amat. jangan ada lagi Mauludio Pratama seperti anak saya. Anak saya sebenarnya Mauludio Pratama dapat bantuan KJP, Kartu Jakarta Pintar, dari pemerintah. Tapi karena anak saya keterbatasan, anak saya tidak mau bertanya atau apapun karena kemarin dia sama neneknya, jadi grup orang tua, neneknya tidak dimasukkan. Jadi Tuh. saya telat, anak saya Mauludio Pratama telat mengajukan untuk dana Kartu Jakarta Pintar. Tuh.
Jadi untuk periode pertama ini terhenti gitu loh. Makanya bayaran ini terhenti. Makanya saya sebagai orang tua menyatakan sebagai penjamin gitu loh atas anak saya ya. Oh cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Makanya saya notis Dinas Pendidikan ya supaya tidak ada lagi Rangga Febriana Saputra seperti anak saya dan juga Maulidyo Pratama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya. Salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Jangan ada lagi ya Rangga Febriana Saputra dan juga Maulidyo Pratama yang lain di negara ini seperti anak saya ya.